Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Izanullahu Akbar dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Program Kemah Bakti Santri KBS dalam Peningkatan Komunikasi Santri Pondok Pesantren Al-Falah Dago yang dibimbing oleh Dr. Komarudin Saleh dan Ibu Sultan M. Saleh. Pondok Pesantren sebagai pusat pengembangan dakwah, yang mana Pondok Pesantren Al-Falah Dago memiliki suatu program kemah bakti santri agar santri memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik. Namun, kegiatan KBS ini yang menjadikan program rutinan tahunan di Pondok Pesantren Al-Falah Dago ini belum menghasilkan kemampuan komunikasi sosial yang sesuai. Hal senada dengan saya wawancara salah satu ustadz, dia mengatakan bahwa santri Pondok Pesantren Al-Falah Dago yang terdiri dari santri siswa dan mahasiswa yang sekaligus mengikuti kegiatan KBS ini berjumlah 75 orang dengan santri putri 21 dan putra 24. Panitia 28, peserta dan panitia yang layak untuk melakukan tablik kepada masyarakat hanya berjumlah 10 orang. Kemudian, untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui bentuk program kemah bakti santri Pondok Pesantren Al-Falah Dago, yang kedua mengetahui hasil program kemah bakti santri dalam peningkatan komunikasi sosial santri Pondok Pesantren Al-Falah Dago, yang ketiga mengetahui hasil analisis program KBS di Pondok Pesantren Al-Falah Dago pada manajemen PDCA. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan teori manajemen PDCA dan teori komunikasi sosial. Hasil pembahasan. Yang pertama dari bentuk program KBS. Program KBS ini merupakan kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antar sesama manusia. KBS ini adalah sebuah program yang dirancang Pondok Pesantren Al-Falah Dago yang bertujuan untuk memberikan pelatihan bersosialisasi santri kepada masyarakat agar aktif, kreatif, dan membangun jiwa kemanusiaan yang tinggi, sekaligus memberikan gambaran santri jika lulus dari Pondok Pesantren. Dilaksanakan 1 tahun sekali pada bulan Desember dengan berbagai rangkaian kegiatan di dalamnya seperti pembukaan, Assalamualaikum santri, pengajian keliling, santunan, santri in action, dan lain-lain, yang dimulai dari persiapan pembentukan panitia 2 bulan sebelumnya, pelaksanaan 5 hari, dan melakukan evaluasi sesudahnya. Untuk hasil program kemah bakti santri ini dalam peningkatan komunikasi santri Pondok Pesantren Al-Falah Dago, saya menggunakan indikator komunikasi sosial berupa respect, sialah sikap menghargai menghormati pasangan saat kita berkomunikasi, empati, kemampuan untuk memahami dan menempatkan diri saat berkomunikasi, audible yang artinya pesan yang disampaikan dapat didengar dan jelas dan dimengerti, care, memberikan perhatian kepada pasangan komunikasi, humble, rasa hati atau rasa nyaman bagi siapa saja yang menjalani komunikasi. Ternyata dari kelima indikator ini, kondisi santri yang setelah melaksanakan program kemah bakti santri ini memiliki peningkatan sebesar 30%, berkurang 10%, dan stagnan atau tidak meningkat dan tidak kurang 60%. Karena menggunakan kata analisis, maka harus ada suatu solusi di dalamnya. Saya menggunakan manajemen PDCA yang pertama plan. Saya mengambil plan ini dari matriks Pondok Pesantren, karena dalam plan ini harus mengumpulkan data sampel berupa jumlah nama kegiatan, rincian pelaksanaan, dan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, pada tahap ini akan dilakukan penetapan dan pengklasifikasian antara perencanaan dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Saya mengambil rundown KBS di Ciwidey pada tahun 2022-2023. Tahapan cek, maka di sini peneliti harus mengecek bahwa apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Jika belum, maka ceklah identifikasi masalah, analisis masalah, dan perencanaan tindak lanjutnya. Dari target 100%, maka kesenjangannya adalah 66,7%. Selanjutnya saya menganalisis penyebab dari masalah ini menggunakan tabel Ishikawa atau Fishbone. Didapati bahwa dari panitia SDM yang kurang, evaluasi sebelumnya tidak dapat dipahami, terus kesibukan pribadi. Dari metode tidak ada inovasi acara, sosialisasi panitia masih kurang, terus dari pengawasannya juga masih terlalu lama. Dari pesertanya tidak ada kemauan, kesibukan saat sosialisasi, dan dari biaya, anggaran terbatas, menghambat inovasi acara, dan tahun ke tahun anggaran semakin meningkat. Selanjutnya masih dicek tahapan rencana tindak lanjut, alternatif pemecahan dari tadi yang saya sebutkan dari penyebab-penyebab masalah. Maka pertama, mengangkat panitia minimal mengikuti KBS 2 kali, bahasa yang digunakan harus dapat dipahami, menggunakan manajemen waktu, penentuan kegiatan dilakukan musyawarah, sosialisasi 2 kali dalam 1 minggu, pengawasan 2 kali dalam 1 minggu, membuat hukuman dan riwayat, membagi waktu, membuat jokes dan cerita, dan membuat badan usaha milik pesantren, proposal, dan kerjasama antara unit sosial. Tindak lanjuti analisis untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Pada bagian ini kegiatan inovasi terbentuk, pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana tindak lanjut yang tadi. Ternyata untuk sasaran panitia merupakan prioritas pertama, dan biaya juga merupakan dari prioritas pertama. Maka panitia dan biaya harus melakukan perbaikan terlebih dahulu. Kesimpulannya, bahwa kemah bakti santri adalah sebuah program yang dirancang Pondok Pesantren Al-Falah Dago yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan gambaran santri sudah lulus dari pondok pesantren. Dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, ialah dalam bulan Desember, dan dengan berbagai
kegiatan di dalamnya, yang dimulai dari persiapan pembentukan kepanitiaan 2 bulan sebelumnya, pelaksanaan 5 hari, dan melakukan evaluasi sesudahnya. Hasil dari program Kemah Bakti Santri ini pada peningkatan komunikasi santri Pondok Pesantren Al-Falah Dago sebesar 33,3%, terbilang kecil dari target 100% yang terjadi dalam matrik pesantren dan teori interaksi sosial. Maka hal itu peneliti melakukan analisis KBS ini pada model PDCA yang berupa pengangkatan panitia minimal pernah mengikuti 2 kali dalam KBS, terus menyesuaikan bahasa, manajemen waktu pengawasan 2 kali dalam 1 minggu, membuat hukuman dan reward terhadap peserta, dan membuat proposal kerjasama antar unit sosial dalam rangka membentuk badan usaha milik pesantren. Sekian presentasi dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.